Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau merasakan ketenangan yang datang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas? Atau hati yang bergetar, menangis hanya karena melihat dunia di sekelilingmu? Jangan abaikan rasa itu, karena mungkin itu adalah tanda halus dari perjalanan menuju makrifat sejati. Dalam video ini kita akan menyingkap 10 tanda awal makrifat yang sering tak disadari, cahaya yang menyentuh hati sebelum kata-kata sempat menjangkaunya. Bersiaplah untuk membuka mata hati yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Bab 1. Rasa tenang tanpa sebab. Ada satu fase dalam hidup di mana hati mulai terasa lebih damai, meski dunia di luar masih sama riuhnya. Tidak ada peristiwa besar yang terjadi, tidak ada hadiah besar yang datang, bahkan masalah mungkin masih berdiri di depan mata. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang berubah di dalam diri. Gelombang yang dulu mudah mengguncang kini seolah kehilangan kekuatannya. Hati menjadi lebih tenang, pikiran lebih lembut, dan napas terasa lebih ringan. Seseorang yang mengalaminya mungkin tidak menyadari bahwa itu bukan sekadar kebetulan. Itu adalah tanda halus dari awal perjalanan makrifat, ketika cahaya Tuhan mulai menyingkap sedikit dari tabir yang selama ini menutupi pandangan batin. Rasa tenang tanpa sebab ini bukan hasil dari pengetahuan atau latihan panjang, melainkan anugerah. Ia datang tiba-tiba, seperti embun yang turun di pagi hari, lembut tapi nyata. Dalam rasa tenang itu, seseorang mulai merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ada kesadaran samar bahwa hidup tidak lagi perlu diperjuangkan dengan ketakutan, karena ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang bekerja di balik segala hal. Ia mulai sadar bahwa semua yang terjadi, baik yang ia sukai maupun yang tidak, adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Maka perlahan, ia tidak lagi berusaha mengatur segalanya. Ia belajar untuk mempercayakan setiap langkah kepada Allah. Bukan dengan putus asa, tetapi dengan keyakinan penuh bahwa Yang Maha Mengetahui sedang menuntun jalannya. Dalam keadaan ini, seseorang mulai jarang bereaksi secara berlebihan. Ia tidak lagi mudah tersinggung, tidak cepat berprasangka, tidak sibuk membela diri. Ia memandang hidup seperti seorang penonton yang perlahan menyadari bahwa panggung ini bukan miliknya, melainkan milik Allah semata. Ia hanya menjalani perannya sebaik mungkin, lalu menyerahkan hasilnya kepada Sang Sutradara Agung. Dan di saat itulah ketenangan menjadi lebih dalam. Ia tidak lagi datang dan pergi, tapi mulai berakar di dalam hati. Orang yang merasakan hal ini biasanya akan mendapati dirinya lebih lembut kepada siapapun. Ia mudah memaafkan, bahkan kepada orang yang dulu ia benci. Ia mulai memahami bahwa setiap manusia hanya menjalani takdirnya masing-masing, dan tidak ada yang benar-benar berkuasa selain Allah. Ketenangan seperti ini membuat hidupnya sederhana tapi bermakna. Ia tidak lagi mencari kebahagiaan di luar, karena sumber kebahagiaan itu sudah ia temukan di dalam dirinya sendiri, di tempat di mana Allah bersemayam. Maka bila engkau pernah merasakan ketenangan yang datang tanpa sebab, jangan abaikan. Itu bukan sekadar suasana hati. Itu adalah panggilan, sebuah sapaan lembut dari Allah yang ingin kau mengenalnya bukan lewat kata, tapi lewat rasa. Jagalah kedamaian itu seperti engkau menjaga nyala lilin di tengah angin malam. Lindungi dengan zikir, syukuri dengan kesadaran, dan biarkan ia tumbuh menjadi cahaya yang menuntun langkahmu di jalan makrifat. Sebab di sanalah perjalanan sejati dimulai, bukan dengan banyak berbicara tentang Tuhan, tapi dengan mulai merasakan kehadirannya di setiap hembusan napasmu. Bab 2. Hati yang mudah tersentuh. Ada masa ketika hati tiba-tiba menjadi lebih lembut, mudah bergetar oleh hal-hal kecil yang dulu terasa biasa. Air mata bisa jatuh hanya karena melihat langit sore, mendengar suara anak kecil tertawa, atau menyaksikan seekor burung yang terbang sendirian di langit yang luas. Hati yang dulu keras perlahan melunak, bukan karena kelemahan, tapi karena kesadarannya mulai hidup. Di sanalah salah satu tanda awal makrifat bekerja tanpa disadari. Allah sedang membuka tirai halus yang menutupi pandangan batin, agar manusia tidak hanya melihat dunia dengan mata, tetapi dengan hati. Dalam kepekaan itu, seseorang mulai menyadari kehadiran ilahi di balik segala sesuatu.
Ia tidak lagi melihat sekadar bentuk, melainkan makna. Ketika melihat orang yang menderita, hatinya ikut bergetar, bukan karena kasihan semata, tapi karena ia melihat dirinya sendiri di dalam penderitaan itu. Ia mulai memahami bahwa kehidupan ini tidak sedang berjalan melawan siapapun. Semuanya adalah bagian dari tarian kesadaran yang sedang kembali kepada sumbernya. Maka dari situ, lahirlah empati yang sejati. Bukan belas kasihan yang tinggi hati, melainkan rasa satu terhadap segala yang bernyawa. Orang yang hatinya mulai tersentuh oleh cahaya, makrifat akan lebih banyak diam, karena dalam diamnya ia mendengar. Ia mendengar keluhan alam, hembusan angin, bahkan suara halus dari dalam dirinya sendiri, yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Ia menangis bukan karena sedih, tetapi karena rindu. Rindu pada asalnya, rindu pada keheningan yang dulu pernah ia kenal jauh sebelum dunia ini ada. Rasa rindu ini sering datang tiba-tiba, di waktu malam yang sunyi atau di tengah keramaian yang asing. Ia menatap kosong ke arah langit dan hatinya berbisik, "Ya Allah, Engkau begitu dekat." Pada titik ini, seseorang mulai kehilangan keinginan untuk menilai. Ia tidak lagi terburu-buru menyalahkan atau menghakimi, karena ia tahu bahwa setiap jiwa sedang menempuh jalannya masing-masing untuk mengenal Tuhan. Ia mulai melihat bahwa di balik setiap kesalahan ada pelajaran, dan di balik setiap luka ada tangan kasih yang sedang membentuk dirinya. Semakin hati melembut, semakin jelas pula cahaya itu tampak. Ia merasa disentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Lembut, damai, dan menyeluruh. Maka ketika engkau mulai mudah tersentuh tanpa sebab, jangan menolak. Itu bukan kelemahan. Itu adalah sapaan halus dari Tuhan yang ingin hatimu hidup kembali. Biarkan air mata itu menjadi saksi bahwa hatimu sedang dibersihkan, agar pantulan cahaya ilahi di dalamnya menjadi jernih tanpa noda. Karena hanya hati yang lembut yang mampu menangkap rahasia kasih sayang Allah di setiap kejadian, bahkan dalam hal-hal kecil yang sering diabaikan manusia. Bab 3. Berkurangnya nafsu untuk berdebat. Ada saat di mana seseorang tiba-tiba tidak lagi memiliki selera untuk beradu pendapat. Ia tidak lagi ingin membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia hanya tersenyum, diam, dan membiarkan waktu menjadi saksi. Bukan karena ia menyerah, tapi karena hatinya telah menemukan kedamaian yang tidak lagi bergantung pada pengakuan manusia. Ia mulai memahami bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang harus dimenangkan dalam percakapan, melainkan disadari dalam keheningan. Disinilah tanda makrifat berikutnya bersemi, ketika seseorang mulai lebih memilih hening daripada menang. Saat hati mulai mengenal Allah, keinginan untuk melawan berkurang. Ia tidak lagi merasa perlu menunjukkan kebijaksanaan, karena ia tahu kebijaksanaan sejati bukan pada banyak bicara, tapi pada kemampuan untuk menahan diri. Dulu, setiap perbedaan pandangan terasa seperti ancaman terhadap harga diri. Namun kini, ia tahu bahwa setiap orang berbicara dari kedalaman pemahamannya sendiri, dan setiap hati memiliki waktu masing-masing untuk sampai kepada kebenaran. Ia tak lagi merasa perlu mengubah siapapun, karena ia sadar yang mampu mengubah hanyalah Allah. Diamnya bukan kebisuan, melainkan bentuk tertinggi dari pemahaman. Ia tahu ketika suara berhenti, maka hati mulai berbicara. Dalam diam itulah, seseorang melihat bagaimana egonya selama ini menuntut kemenangan. Bukan demi kebenaran, tapi demi rasa ingin dianggap tahu. Kini, cahaya makrifat perlahan menyingkap tirai itu. Ia melihat bahwa setiap perdebatan yang dulu membuatnya lelah, hanyalah cara Tuhan mengajarinya untuk mengenali bayangan dalam dirinya sendiri. Maka, perlahan ia berhenti. Ia memilih tenang, bukan karena takut, tapi karena telah mengenal siapa penguasa segala suara. Di tengah keramaian manusia yang berlomba untuk didengar, ia justru mencari ruang untuk mendengar. Bukan pendapat orang lain, tetapi bisikan halus dari dalam jiwa. Ia mulai paham bahwa semakin banyak seseorang berbicara tentang kebenaran, seringkali semakin jauh ia dari merasakannya. Karena kebenaran tidak hidup di lidah, melainkan di hati yang tenang. Dan ketika seseorang telah sampai pada titik ini, segala bentuk perdebatan menjadi sia-sia. Yang ia cari bukan lagi kemenangan, melainkan kedamaian. Ia membiarkan orang lain berpendapat, bahkan ketika hatinya tahu arah yang berbeda.
sebab ia percaya bahwa setiap orang sedang berjalan menuju cahaya hanya lewat jalan yang tidak sama. Maka bila engkau mulai merasa tidak lagi tertarik berdebat, bersyukurlah. Itu bukan kehilangan semangat, tetapi pertanda bahwa hatimu mulai dewasa dalam makna. Allah sedang mendidikmu agar tidak lagi mencari kebenaran di luar, melainkan menemukannya di dalam. Karena di sanalah letak makrifat sejati, ketika engkau berhenti ingin menang dan mulai ingin memahami. Bab 4, merasa diawasi namun dengan cinta. Ada suatu fase lembut dalam perjalanan spiritual, ketika seseorang mulai merasakan seolah dirinya selalu berada dalam pandangan yang penuh kasih. Ia tidak lagi merasa sendiri, bahkan ketika duduk di ruang sepi tanpa siapapun. Ada kesadaran yang hidup, bahwa setiap langkah, setiap napas, setiap gerak hati, semuanya disaksikan oleh Allah. Namun rasa ini bukan pengawasan yang menakutkan, bukan seperti tatapan yang menghakimi, melainkan seperti pelukan yang tak pernah lepas. Ia merasa dijaga, diperhatikan, dipeluk oleh sesuatu yang tidak bisa dilihat mata, tapi begitu nyata di dalam jiwa. Dalam kesadaran itu, seseorang mulai lebih berhati-hati dalam setiap perbuatannya. Bukan karena takut akan hukuman, tetapi karena malu kepada cinta. Ia malu bila hatinya berpaling kepada selain Allah, karena ia tahu mata kasih itu selalu menatapnya lembut. Ia malu jika lisannya berbohong, bukan karena takut dicela, tapi karena tidak ingin melukai hubungan batin yang begitu halus antara dirinya dan Tuhannya. Maka hidupnya berubah, bukan karena peraturan, tapi karena rasa cinta yang tumbuh dalam kesadaran yang dalam. Ia menjalani setiap aktivitas, sekecil apapun, dengan penuh kehadiran. Ia makan dengan sadar bahwa rezekinya datang darinya. Ia bekerja dengan sadar bahwa tenaganya adalah pinjaman. Ia tersenyum karena tahu itu pun bagian dari ibadah. Hatinya mulai hidup dalam keadaan ihsan, beribadah seolah ia melihat Allah, dan jika tidak, ia sadar bahwa Allah sedang melihatnya. Inilah kesadaran yang membuat seseorang tidak lagi membutuhkan banyak nasihat, karena cinta yang ia rasakan sendiri telah menjadi guru yang paling lembut, menuntun langkahnya menuju kebaikan tanpa paksaan. Ia tidak lagi membutuhkan dorongan dari luar untuk berbuat benar, karena dorongan itu kini tumbuh dari dalam. Setiap kali ia terpeleset, ia segera kembali, bukan karena takut, tetapi karena rindu untuk kembali dekat. Ia merasakan pengawasan ilahi itu bukan sebagai beban, tetapi sebagai ketenangan. Ia tahu bahwa setiap air mata yang jatuh pun disaksikan, setiap kegelisahan pun didengar, setiap doa yang terucap di dalam hati pun diterima tanpa suara. Dan ketika kesadaran ini semakin dalam, hidup menjadi terasa penuh makna. Tidak ada lagi hal kecil, tidak ada lagi hal sepele, karena semuanya kini menjadi pertemuan antara hamba dan Tuhannya. Maka bila engkau mulai merasakan seolah ada yang selalu memperhatikanmu, bukan dengan ancaman, tetapi dengan kelembutan yang menenangkan, ketahuilah, itu adalah cinta Allah yang mulai menyelimuti hidupmu. Jangan menolak rasa itu. Biarkan ia menumbuhkan adab dan kesadaran, agar setiap langkahmu menjadi ibadah, setiap diam menjadi zikir, dan setiap hembusan napas menjadi perjumpaan dengannya yang tak pernah pergi, walau sekejap pun. Bab 5. Munculnya kesederhanaan yang tulus. Ada waktu di mana seseorang yang sedang menapaki jalan makrifat mulai merasa bahwa segala sesuatu yang berlebihan terasa berat di hati. Pakaian yang dulu membuatnya bangga, pujian yang dulu ia kejar, harta yang dulu ia kumpulkan dengan semangat, perlahan kehilangan rasanya. Ia tidak lagi tertarik untuk terlihat istimewa, karena yang ia cari bukan lagi pandangan manusia, melainkan pandangan Allah. Kesadaran ini tumbuh perlahan, tanpa paksaan, tanpa niat untuk tampak zuhud. Hatinya sendiri yang mulai menolak kemewahan yang tidak perlu. Ia merasa cukup dengan yang sederhana, karena kesederhanaan membuat jiwanya tenang. Ia makan sekadar untuk hidup, bukan untuk memuaskan selera. Ia berpakaian sekadar menutup aurat, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia bicara secukupnya, bergaul sewajarnya, dan beristirahat dalam keheningan yang ia cintai. Kesederhanaan ini bukanlah kemiskinan, tapi kekayaan batin.
kekayaan karena tidak lagi bergantung pada hal-hal yang fana. Ia menemukan kebebasan yang sejati karena tidak ada lagi yang perlu ia buktikan. Dulu, ia mungkin sibuk menunjukkan kebaikan, menginginkan pengakuan, ingin dipuji atas amalnya. Tapi kini, ia mulai mengerti bahwa keikhlasan tidak membutuhkan penonton. Ia ingin semua kebaikannya hanya dilihat oleh Allah, bukan oleh manusia. Ia tidak lagi haus akan perhatian, karena hatinya sudah kenyang oleh kedekatan dengan Tuhannya. Dalam kesederhanaan itu, ia justru menemukan keindahan. Ia melihat betapa ringan hidup tanpa topeng, betapa damai jiwa ketika tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Ia mulai sadar bahwa segala keindahan dunia yang dulu ia kejar hanyalah bayangan. Sementara keindahan sejati adalah ketika hati bersih dari keinginan yang menyesakan. Ia hidup dengan damai, tidak iri, tidak merasa kekurangan, dan tidak takut kehilangan. Karena baginya yang paling berharga bukan lagi benda, tapi rasa dekat dengan Allah, rasa cukup dengannya. Maka bila engkau mulai merasakan bahwa dunia yang gemerlap tidak lagi menarik, bahwa kesederhanaan justru membuatmu bahagia, ketahuilah itu bukan kemunduran. Itu adalah tanda halus bahwa Allah sedang membersihkan ruang hatimu dari segala yang menghalanginya. Jagalah perasaan itu, jangan kau isi lagi dengan kesibukan mengejar penilaian manusia. Biarkan kesederhanaan itu menjadi pakaian jiwamu, karena di sanalah letak keindahan makrifat, hidup ringan, tenang, dan cukup. Sebab yang kau miliki bukan lagi dunia, melainkan rasa damai dari kedekatan dengan Yang Maha Segalanya. Bab 6. Rasa takjub terhadap segalanya. Ketika cahaya makrifat mulai menyentuh hati, seseorang tiba-tiba melihat dunia dengan mata yang berbeda. Segalanya tampak hidup, segalanya terasa berbicara. Daun yang jatuh, air yang mengalir, angin yang menyentuh wajah, semuanya seakan membawa pesan dari Allah. Ia tidak lagi memandang alam sebagai benda mati, melainkan sebagai makhluk yang tunduk dan berzikir. Di setiap sudut kehidupan, ia merasakan getaran yang sama. Getaran zikir semesta yang memuji Sang Pencipta. Kepekaan ini membuat jiwanya takjub tanpa henti. Ia bisa berdiri lama hanya untuk menatap cahaya senja yang perlahan memudar di ufuk barat. Lalu hatinya bergetar karena menyadari bahwa keindahan itu adalah tanda kasih dari Zat yang tidak terlihat. Ia mendengar gemericik air, lalu seolah air itu sedang berbicara tentang kebersihan hati. Ia memandangi langit malam yang penuh bintang, lalu seakan mendengar bisikan lembut. Lihatlah betapa aku dekat dan betapa aku maha indah. Dalam takjubnya, ia sering terdiam lama. Diam bukan karena hampa, tetapi karena keindahan yang ia rasakan terlalu dalam untuk diucapkan. Dunia yang dulu tampak biasa kini menjadi seperti kitab terbuka, di mana setiap lembarannya menuliskan nama Allah dengan cara yang berbeda. Dan semakin ia memahami bahasa rahasia itu, semakin ia tenggelam dalam kekaguman yang penuh rasa syukur. Takjubnya bukan hanya kepada ciptaan, tetapi kepada pencipta di balik setiap ciptaan. Ia mulai melihat bahwa segala hal, sekecil apapun, memiliki maksud ilahi. Seekor semut yang berjalan membawa remah, bunga yang layu sebelum mekar, hujan yang turun di saat tak terduga. Semua mengajarkan sesuatu. Ia sadar Allah sedang berbicara melalui kejadian, bukan sekadar melalui ayat yang tertulis. Maka hatinya menjadi saksi yang peka. Tidak ada lagi yang disebut kebetulan, tidak ada lagi yang dianggap sia-sia. Setiap pertemuan, setiap kehilangan, setiap tawa, setiap air mata, semua adalah bagian dari kalimat besar yang sedang Allah tulis di dalam hidupnya. Dan dalam rasa takjub yang terus tumbuh itu, ia tidak lagi ingin menguasai dunia, tetapi ingin mengenal lebih dalam keindahan rahasia di baliknya. Hatinya berkata pelan, "Ya Allah, betapa segala sesuatu ini sempurna dalam genggaman-Mu. Betapa aku kecil, betapa Engkau besar." Dan air mata pun menetes, bukan karena sedih, tetapi karena jiwa tak sanggup menahan keindahan yang begitu lembut. Maka bila engkau mulai sering terdiam karena takjub, jika hatimu bergetar melihat hal kecil di sekitarmu, ketahuilah bahwa pandanganmu telah disucikan. Allah sedang mengajarimu untuk melihat dengan mata hati, bukan dengan mata dunia.
Dan ketika hati telah sampai pada rasa ini, engkau akan tahu bahwa di balik segala sesuatu yang tampak, sesungguhnya hanya ada satu yang nyata, Dia yang tiada lain selain Allah. Bab 7. Sunyi yang menjadi sahabat. Ketika perjalanan makrifat semakin dalam, seseorang mulai menyadari bahwa kesunyian bukan lagi ruang yang kosong, melainkan tempat di mana ia benar-benar merasa hidup. Ia tidak lagi takut sendirian, karena dalam kesendirian itu ia merasakan kehadiran yang tak pernah meninggalkannya. Di saat dunia sibuk dengan kebisingannya, hatinya justru tenang dalam diam. Ia mulai mencintai waktu-waktu ketika semua suara berhenti, ketika hanya ada napasnya sendiri yang perlahan naik turun, dan di antara jeda itu, ia mendengar sesuatu yang halus, bisikan cinta dari Tuhannya. Ia sadar bahwa kesunyian bukan berarti sepi, melainkan undangan untuk kembali pada diri yang sejati, diri yang tidak tersentuh oleh hiruk-pikuk dunia. Dalam sunyi itu, segala topeng jatuh, segala kepura-puraan lenyap. Ia tidak perlu berpura menjadi siapapun, karena Allah mengenalnya apa adanya, tanpa hiasan, tanpa peran. Kesunyian menjadi cermin tempat ia menatap batinnya sendiri, dan kadang dari cermin itu, ia melihat luka-luka lama yang belum sembuh. Tapi kini, ia tak lari lagi. Ia biarkan semuanya muncul. Ia hadapi dengan lembut, karena ia tahu Allah pun hadir di sana. Di dalam setiap luka, setiap air mata, setiap kesepian. Dalam kesunyian yang panjang, ia mulai memahami sesuatu yang dulu hanya menjadi teori, bahwa Allah lebih dekat dari urat leher, bahwa setiap napasnya adalah bukti dari kasih-Nya. Ia duduk tanpa berkata-kata, tapi hatinya berdialog tanpa henti. Ia tidak lagi perlu suara untuk berdoa, karena seluruh wujudnya sudah menjadi doa. Diamnya adalah zikir, napasnya adalah tasbih, dan matanya yang basah adalah bentuk syukur yang tak terucapkan. Ia mulai memahami kenapa para kekasih Allah senang berlama-lama dalam khalwat, menyepi dari dunia. Karena dalam sunyi, justru mereka menemukan kehadiran yang paling nyata. Namun kesunyian ini tidak membuatnya menjauh dari manusia, justru sebaliknya. Ia kembali ke tengah kehidupan dengan hati yang lebih lembut, dengan pandangan yang lebih luas. Ia bisa tersenyum kepada siapapun tanpa pamrih, karena dalam dirinya tidak ada lagi pertarungan antara ingin dikenal dan ingin sembunyi. Ia menjadi ringan, sebab ia sudah menemukan tempat pulang di dalam dirinya. Tempat yang selalu sunyi tapi penuh cahaya. Kadang, dalam perjalanan makrifat, Allah menarik seseorang ke dalam sunyi hanya untuk memperdengarkan suaranya yang lembut. Maka jangan takut bila engkau mulai mencintai kesepian. Jangan merasa aneh bila engkau merasa damai ketika dunia menjauh. Mungkin itulah saat di mana Allah sedang berbicara tanpa kata, dan engkau akhirnya belajar mendengar dengan hati. Dan ketika kesunyian sudah menjadi sahabat, engkau akan tahu bahwa keheningan bukan akhir dari perjalanan, tapi awal dari perjumpaan. Sebab di sanalah, dalam diam yang paling dalam, jiwa mengenal Tuhannya tanpa suara, tanpa bentuk, tanpa jarak, hanya rasa yang lembut, tenang, dan menyala dari dalam. Rasa bahwa engkau tak pernah sendiri, karena yang menemanimu adalah Dia yang Maha Ada. You said. Bab 8. Lenyapnya keinginan pribadi. Ada satu fase halus dalam perjalanan menuju makrifat, ketika seseorang mulai merasakan bahwa keinginannya sendiri perlahan melebur. Ia tidak lagi memaksa kehidupan berjalan sesuai rencananya, karena ia mulai sadar bahwa kehendaknya seringkali hanya lahir dari keterbatasan pandangan manusia. Dulu ia banyak meminta agar jalan dipermudah, agar doa-doanya segera terkabul, agar takdirnya sesuai harapan. Tapi kini hatinya perlahan tunduk dan berkata, "Ya Allah, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu yang terbaik." Ia masih berdoa, tapi bukan lagi untuk memaksa, melainkan untuk berserah. Dalam doa-doanya, ia tidak lagi sibuk memohon sesuatu yang spesifik, melainkan memohon agar hatinya ridha pada apapun yang Allah pilihkan. Inilah saat di mana batin seseorang mulai mengenal hakikat tauhid, bahwa tidak ada daya, tidak ada upaya, bahkan tidak ada keinginan yang benar-benar miliknya. Semua berasal dari Allah dan semua kembali kepadanya. Di tahap ini, hatinya mulai ringan.
Ia tidak lagi kecewa bila sesuatu yang ia rencanakan gagal, karena ia tahu kegagalan bukan hukuman, melainkan petunjuk lembut dari Allah untuk berpaling ke arah yang lebih tepat. Ia tidak lagi gelisah bila harapannya tidak terwujud, sebab yang ia cari bukan lagi hasil, tapi ridha. Setiap peristiwa kini tampak baginya sebagai bagian dari kehendak ilahi yang sempurna. Ketika kebahagiaan datang, ia bersyukur tanpa berlebihan. Ketika kesedihan tiba, ia menerima tanpa memberontak. Ia seperti ombak kecil yang mengikuti arus samudra. Tenang karena tahu bahwa lautan itulah yang menggerakkannya, bukan dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, batinnya mencapai kedewasaan spiritual. Sebuah kematangan yang tidak bisa diajarkan oleh kata, hanya bisa dialami melalui penyerahan total. Lenyapnya keinginan pribadi bukan berarti kehilangan semangat hidup. Justru disitulah seseorang benar-benar hidup dengan tenang. Ia tetap bekerja, berusaha, berdoa, tetapi semua itu dilakukan bukan karena dorongan ego, melainkan karena cinta. Ia berbuat bukan untuk mencapai sesuatu, tapi karena merasa damai ketika melakukannya demi Allah. Ia tidak lagi merasa terbebani oleh hasil, karena tahu bahwa tugasnya hanyalah menanam, dan Allah lah yang menumbuhkan. Hatinya seperti taman yang subur, tidak gaduh, tidak terburu-buru, hanya pasrah tapi tidak pasif. Di dalam kepasrahan itu, justru tumbuh kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang lahir dari keyakinan bahwa segala sesuatu telah ditata dengan sempurna. Dan ketika keinginannya mulai padam, sesuatu yang indah tumbuh di tempatnya, rasa bebas. Ia tidak lagi dikendalikan oleh harus dan ingin, karena hatinya telah mengenal rasa cukup. Ia cukup dengan yang Allah berikan, cukup dengan yang Allah ambil, cukup dengan yang Allah simpan untuk nanti. Inilah kebebasan sejati yang tidak bisa dibeli oleh dunia manapun, kebebasan dari diri sendiri. Sebab di puncak makrifat, yang benar-benar lenyap bukanlah dunia, melainkan ego yang selama ini menghalangi pandangan kepada Allah. Maka jika engkau mulai merasa tenang ketika rencanamu gagal, bila engkau mampu tersenyum dalam kehilangan, jika hatimu tidak lagi memaksa sesuatu berjalan sesuai kehendakmu, ketahuilah itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa hatimu sedang dibimbing menuju makrifat sejati. Karena pada akhirnya, mereka yang mengenal Allah tidak lagi sibuk meminta, melainkan sibuk mencintai. Sebab di hadapan kehendaknya, satu-satunya yang tersisa hanyalah pasrah yang indah. Dan dalam pasrah itulah seseorang benar-benar merasakan kedamaian yang tidak bisa diganggu oleh apapun selain cinta dari Yang Maha Mengatur segala. Bab 9, cahaya kasih yang meluas kepada semua. Ketika hati mulai bersentuhan dengan hakikat makrifat, cinta di dalam diri perlahan berubah wujud. Ia tidak lagi terbatas pada orang-orang tertentu, tidak lagi dikurung oleh suka atau benci. Ia meluas, lembut, tanpa arah, seperti cahaya matahari yang menyinari siapapun tanpa memilih. Inilah saat di mana seseorang mulai merasakan kasih yang datang bukan dari dirinya, melainkan dari Allah yang mengalir melalui dirinya. Ia mencintai bukan karena alasan, bukan karena balasan, tapi karena jiwanya telah mengenal sumber cinta yang sejati. Ia melihat wajah Allah di setiap makhluk, bahkan pada mereka yang pernah menyakitinya. Dalam pandangannya tidak ada lagi musuh, karena ia tahu bahwa di balik segala perbedaan, di balik setiap luka, ada kehendak Allah yang sedang mengajarinya makna rahmat. Ia tidak lagi mudah marah, karena hatinya sudah tidak punya ruang untuk kebencian. Bila ia melihat keburukan pada seseorang, yang muncul bukan lagi penilaian, melainkan doa. Ia berkata dalam diam, "Ya Allah, ampuni ia seperti Engkau pun mengampuniku." Ia tidak lagi menilai siapa yang lebih suci, siapa yang lebih berdosa. Karena ia sadar bahwa semua manusia hanyalah penempuh jalan dengan kadar cahaya yang berbeda. Ia mulai melihat bahwa kebaikan dan keburukan hanyalah bagian dari tarian besar kehidupan yang Allah gerakkan agar manusia belajar mengenalnya melalui pengalaman. Maka setiap kali ia melihat seseorang berbuat salah, hatinya tidak mengeras, melainkan melembut. Sebab ia tahu, bisa jadi dahulu ia pun pernah tersesat, dan hanya rahmat Allah yang menuntunnya kembali. Kasih ini membuatnya tenang dalam bergaul. Ia tidak lagi mendebat, tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun. Dalam setiap percakapan, ia lebih banyak mendengarkan
daripada berbicara karena ia tahu kebenaran tidak perlu diucapkan keras-keras. Ia menyentuh hati orang lain bukan dengan kata, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Orang-orang merasa damai di dekatnya tanpa tahu mengapa, sebab yang terpancar darinya bukan lagi ego, tapi nur kasih yang lembut. Ia tidak memaksa orang lain mengikuti jalannya, karena ia tahu setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk memahami. Ia hanya menebar cinta dan mendoakan dalam diam, seperti bumi yang menumbuhkan tanpa suara. Dan perlahan, cinta itu bukan hanya kepada manusia. Ia mulai mencintai hewan, pepohonan, air, bahkan debu di tanah. Ia sadar bahwa semuanya adalah makhluk Allah yang sedang berzikir dengan caranya sendiri. Ia tidak tega menyakiti, bahkan sekadar membuang sisa makanan tanpa niat. Karena baginya segalanya memiliki ruh darinya. Setiap makhluk adalah ayat hidup, tanda yang harus dihormati. Maka semakin dalam ia mengenal Allah, semakin luas kasihnya kepada ciptaan. Ia merasa mencintai makhluk adalah bentuk lain dari mencintai pencipta. Dan di puncak perasaan itu, ia menyadari sesuatu yang lembut. Ternyata, kasih sejati tidak membuatnya ingin memiliki, melainkan ingin memberi. Ia tidak lagi mencintai untuk mendapat, tapi untuk mengalirkan. Ia seperti sungai yang tak berhenti memberi kehidupan ke sekitarnya tanpa mengharap balasan. Inilah tanda bahwa hati telah disentuh oleh cahaya ilahi. Ketika cinta tidak lagi terbatas oleh hubungan, oleh syarat, atau oleh kepentingan. Bila engkau mulai merasakan kasih yang luas kepada semua, bahkan pada mereka yang sulit kau maafkan, ketahuilah itu bukan kelemahan. Itu adalah tanda halus bahwa Allah sedang menanamkan sifatnya di dalam dirimu. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, yang mencintai tanpa batas, tanpa alasan, dan tanpa henti. Bab 10. Rasa pulang yang tak terjelaskan. Akhir dari perjalanan makrifat bukanlah kematian, melainkan kehidupan yang paling sejati. Ia bukan tentang berpindah tempat, tapi tentang kembalinya hati kepada asalnya, kepada Allah. Ketika seseorang sampai di tahap ini, ia mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Rasa pulang, bukan pulang ke rumah, bukan pulang ke masa lalu, tapi pulang ke keheningan yang sejak awal telah menunggunya. Ia merasa seolah segala pencarian panjangnya, segala tangis dan sujud, segala pertanyaan dan kebingungan, semuanya bermuara pada satu titik kesadaran, bahwa selama ini yang ia cari ternyata selalu ada di dalam dirinya sendiri. Allah tidak pernah jauh, tidak pernah pergi. Hanya pandangan kitalah yang tertutup oleh kabut dunia dan suara ego. Kini, kabut itu perlahan tersibak dan ia mulai melihat cahaya yang dulu samar kini menjadi jelas. Lembut, tidak menyilaukan, tapi hangat dan menyelimuti. Dalam rasa pulang itu, hidup menjadi sangat sederhana. Ia tidak lagi mencari makna, karena makna itu telah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi bertanya mengapa sesuatu terjadi, karena ia tahu semua sudah ditulis dengan cinta. Ia tidak lagi berdoa untuk meminta, tapi berdoa untuk berterima kasih. Ia memandang setiap detik hidupnya sebagai bentuk kasih sayang Allah yang terus berdenyut dalam dirinya. Ia bisa menangis dalam diam, bukan karena sedih, tapi karena bahagia yang suci. Bahagia karena akhirnya ia mengerti bahwa selama ini tidak pernah ada jarak antara dirinya dan Tuhan. Yang ada hanyalah lupa, dan kini lupa itu telah sirna. Rasa pulang ini membawa kedamaian yang tidak terganggu oleh apapun. Dunia bisa berisik, tapi jiwanya tetap tenang. Ujian datang dan pergi, tapi hatinya tidak goyah, karena ia tahu semua adalah bagian dari pelukan Allah yang lembut. Ia memandang kematian bukan sebagai akhir, tapi sebagai kelanjutan dari pertemuan yang telah lama dimulai di dunia ini. Ia tidak takut, karena bagaimana mungkin seseorang takut pulang kepada kekasih yang selama ini ia rindukan. Ia tidak risau pada masa depan, karena masa depan pun telah dititipkan kepada Dia yang Maha Menjaga. Ia tidak menyesali masa lalu, karena ia tahu setiap langkah, bahkan yang tersesat, adalah bagian dari rencana agar ia akhirnya menemukan jalan pulang ini. Dan ketika seseorang telah sampai pada rasa ini, hidupnya menjadi seperti zikir yang tidak putus. Ia berjalan dengan tenang, berbicara dengan lembut, menatap dengan kasih, karena seluruh keberadaannya telah menjadi saksi dari kehadiran Allah.
Ia tidak lagi merasa dirinya melakukan apapun, ia hanya menjadi perantara, tempat di mana kehendak Allah mengalir dengan indah. Ia tidak lagi merasa memiliki apapun, karena segalanya adalah milik Allah. Dan itulah yang membuatnya bebas. Ia menjadi seperti udara, hadir tapi tidak menuntut, memberi tapi tidak meminta, mengalir tanpa bentuk, namun memberi kehidupan. Maka jika suatu hari engkau merasakan ketenangan yang dalam, tanpa sebab yang jelas, bila engkau merasa damai meski dunia tidak berubah, bila engkau menatap langit lalu tiba-tiba merasa seolah sedang dipeluk, ketahuilah, itu bukan perasaan biasa. Itu adalah tanda bahwa hatimu mulai pulang. Allah sedang menyambutmu tanpa suara, dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh jiwa yang tenang. Karena pada akhirnya, makrifat sejati bukan tentang mengetahui banyak hal, melainkan tentang mengenal siapa yang sejak awal telah menunggu di dalam dirimu. Dia yang tak pernah jauh, tak pernah pergi, dan selalu berbisik lembut, "Kembalilah kepadaku, wahai jiwa yang tenang." Jika hatimu bergetar dan rasamu mulai tenang, itu bukan kebetulan. Itu adalah panggilan lembut dari Allah, menuntunmu untuk pulang padanya. Jagalah cahaya itu, rawat dengan zikir dan keheningan, karena disitulah perjalanan makrifat sejati dimulai.